Ngomongin poligami emang gak pernah gampang ya. Apalagi buat para suami yang sudah memutuskan punya 2 istri. Ada yang bilang poligami itu berat. Tapi ada juga yang bilang kalau dijalani dengan niat baik dan cara yang tepat, semua bisa adil dan bahagia. Masalahnya, adil di sini bukan cuma soal uang atau jadwal, tapi adil juga soal perasaan. Ini yang sering bikin suami kelimpungan kalau nggak ngerti caranya. Banyak suami yang bilang, "Aku kan udah adil, udah bagi waktu seminggu 3 hari. Tapi pertanyaannya, apa istrinya bahagia? Kadang suami cuma fokus ke pembagian waktu, pembagian materi, tapi lupa. Istri itu makhluk perasaan. Dia butuh rasa aman, butuh diyakinkan, butuh diperlakukan spesial meski statusnya istri kedua, atau justru istri pertama yang posisinya digeser. Nggak sedikit rumah tangga poligami yang akhirnya berantakan. Bukan karena kurang uang, tapi karena kurang komunikasi dan gak paham cara bikin hati istri tentram. Padahal kalau hati istri tenang, biasanya rumah tangga pun adem ayem. Gak banyak drama yang bikin kepala panas. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya adil membahagiakan istri pertama dan kedua? Apa cukup dengan jadwal ketat? Atau perlu trik khusus biar gak ada yang merasa dianaktirikan? Pertama, kuncinya ada di komunikasi. Kedua istri harus diajak ngobrol. Bukan hanya sekali 2 kali, tapi rutin. Nggak harus yang berat-berat. Cukup tanyain perasaannya, dengarkan curhatnya, tanya apa yang dia mau. Karena kadang, yang bikin istri sebel itu bukan pembagiannya, tapi caranya. Misal, istri pertama merasa suami mulai dingin, padahal suami merasa, "Kan aku udah pulang, udah kasih nafkah." Nah, di sini yang sering salah kaprah. Istri butuh dipeluk, butuh dipegang tangannya, butuh pujian meski udah belasan tahun nikah. Sementara istri kedua juga butuh diyakinkan kalau dia bukan sekadar pelarian. Jadi jangan malas ngobrol. Meski capek kerja, sempetin. Bahkan sekadar video call atau voice note kalau lagi di rumah istri satunya pun bisa bikin hati adem. Istri butuh rasa diprioritaskan, walau statusnya dibagi. Kedua, adil soal materi memang wajib, tapi cara memberinya juga perlu peka. Misalnya, kalau istri pertama dikasih uang belanja, istri kedua pun harus dapat porsi wajar. Jangan sampai yang satu beli baju baru, yang satunya nggak kebagian. Bukan karena matre, tapi ini soal keadilan yang dijanjikan dalam syariat. Istri yang merasa adil soal materi biasanya lebih tenang hatinya. Ketiga, adil soal waktu. Ini paling sensitif. Banyak suami yang bilang udah adil padahal nggak. Misalnya, di istri pertama lebih sering tidur karena jarak rumah dekat kantor. Sementara istri kedua yang jauh malah sering kelewat. Bikin jadwal yang fleksibel tapi konsisten. Dan pastikan waktu bareng istri bukan cuma buat tidur doang. Manfaatkan untuk kencan, ngobrol santai, belanja bareng. Hal-hal sepele kayak gini bikin istri merasa disayang. Keempat, tetap jaga kualitas hubungan intim. Ini juga poin yang jarang dibahas terang-terangan. Padahal penting banget. Istri yang merasa diinginkan dan dipuaskan biasanya lebih jarang ngeluh. Bukan berarti harus paksa, tapi komunikasiin. Gak semua istri mau gaya yang sama, ritme yang sama, suasana yang sama. Jangan malu diskusin. Karena kalau ini gak adil, sering jadi pemicu ribut diam-diam yang akhirnya meledak. Kelima, libatkan anak dengan cara yang sehat. Kalau istri pertama punya anak, pastikan anak-anak merasa ayahnya tetap hadir. Jangan cuma fokus ke istri baru, sementara anak-anak istri pertama seperti kehilangan figur ayah. Karena kalau anak merasa dianaktirikan, istri pun akan ikut sakit hati. Begitu juga sebaliknya. Kalau istri kedua punya anak, perlakukan sama.
Adillah sejak dini supaya anak-anak pun saling menghormati, nggak saling cemburu. Keenam, tetap minta doa dari kedua istri. Ini penting banget. Banyak suami yang nggak sadar bahwa istri itu punya doa yang dahsyat. Kalau istri ridho, hidup suami berkah. Tapi kalau istri nyimpan sakit hati, bisa jadi hidup nggak pernah tenang meski uang banyak. Jadi jangan gengsi minta maaf kalau salah. Jangan ragu minta doa biar keluarga tetap utuh. Ketujuh, jaga rahasia rumah tangga masing-masing. Jangan banding-bandingkan istri satu dengan yang lain. Apalagi menceritakan aib istri pertama ke istri kedua, atau sebaliknya. Ini racun banget buat hati. Biarlah masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada masalah, selesaikan empat mata. Nggak perlu jadi bahan obrolan ke istri satunya lagi. Nah, intinya adil itu nggak bisa setengah-setengah. Butuh hati yang lembut dan kepala yang dingin. Karena urusannya bukan cuma angka, tapi rasa. Istri pertama dan kedua sama-sama berhak bahagia. Dan suami yang sukses memimpin poligami dengan adil, insya Allah hidupnya lebih tentram, dijauhkan dari fitnah, dan anak-anak pun tumbuh di lingkungan saling menghormati. Kalau capek, istirahatlah. Jangan merasa harus jadi malaikat. Yang penting tetap usaha memperbaiki diri setiap hari. Karena poligami bukan ajang pamer, tapi tanggung jawab yang besar. Jadi buat kalian yang sekarang sedang berusaha adil, semangat ya! Jangan lupa terus belajar, terus terbuka sama pasangan, dan rajin berdoa. Karena cuma Allah yang bisa membolak-balikan hati. Mudah-mudahan rumah tanggamu tetap harmonis, adem, dan penuh berkah sampai akhir hayat. Nah, kalau kalian punya pengalaman menarik seputar poligami, cara membagi waktu, cara bikin istri tetap senyum meski hati kadang cemburu, coba ceritain di kolom komentar. Siapa tahu pengalamanmu bisa jadi pelajaran berharga buat orang lain yang lagi belajar adil. Dan kalau menurutmu naskah ini bermanfaat, share ke teman-temanmu ya. Biar makin banyak keluarga yang saling mendukung, saling mendoakan, dan gak gampang terpecah. Terima kasih udah baca sampai habis. Semoga kita semua bisa jadi pasangan yang adil dan bijak. Amin.